Amerika kenakan tarif tinggi untuk sawit Indonesia, bagaimana nasib petani Indonesia? Begini nih ceritanya. Lagi heboh kan soal sawit kita yang tiba-tiba kena pajak mahal dari Amerika. Ibaratnya, kita lagi asik jualan, tiba-tiba ada preman yang minta jatah gede. Nah, preman ini nggak bukan adalah Amerika Serikat, dan jatahnya itu berupa tarif impor yang lumayan bikin garuk-garuk kepala buat para petani sama pengusaha sawit kita. Bayangin aja, sawit itu kan udah kayak urat nadi perekonomian Indonesia, sumber rezeki buat jutaan orang. Kok ya tiba-tiba diginiin? Mungkin ada yang mikir, urusan jauh, nggak ngaruh ke hidup gua. Eits, jangan salah, sawit itu ada di mana-mana loh. Dari minyak goreng yang kita pakai masak, sabun buat mandi, sampai bahan campuran kosmetik, banyak yang asalnya dari si pohon ajaib ini. Kalau Amerika kasih tarif mahal, bisa jadi harga-harga barang itu juga ikut naik. Jadi ujung-ujungnya kita sebagai konsumen juga bisa kena getahnya. Belum lagi, industri sawit ini kan nyerap banyak banget tenaga kerja, nyumbang devisa gede buat negara. Kalau industrinya goyang, efeknya bisa kemana-mana. Nah, terus kenapa sih kok Amerika tiba-tiba rese gini sama sawit kita? Ini nih yang lagi jadi teka-teki. Ada yang bilang mungkin mereka mau lindungi petani minyak nabati mereka sendiri biar nggak kalah saing sama sawit kita yang lebih murah meriah. Ada juga yang curiga, ini ada hubungannya sama isu lingkungan. Kita tahu kan, kadang kebun sawit kita suka dituduh bikin hutan rusak. Padahal banyak juga kok pengusaha sawit kita yang udah mulai mikirin cara yang lebih ramah lingkungan. Tapi ya sudahlah, yang jelas tarif ini udah kayak batu sandungan buat ekspor sawit kita ke negeri Paman Sam itu. Terus gimana dong nasib para petani sawit kita yang udah bertahun-tahun nanam sama ngerawat pohon emas ini? Ya jelas mereka khawatir harga sawit di tingkat mereka bisa langsung terjun bebas. Mereka udah susah payah panen, pas mau dijual, harganya murah gara-gara tarif ini. Perusahaan-perusahaan sawit juga nggak kalah pusing. Mereka harus putar otak, cari pasar lain, atau mungkin negosiasi sama Amerika. Pemerintah kita juga nggak tinggal diam, langsung kirim pasukan negosiator handal buat ngobrol sama Amerika, cari jalan tengah biar tarif ini bisa dicabut atau dikurangin. Nah, di video ini, gue nggak cuma mau kasih tahu ada tarif baru, gue pengen ngobrolin ini dari A sampai Z. Kita kulik kenapa Amerika kasih tarif, dampaknya buat ekonomi kita kayak gimana, terutama buat para petani. Terus kita juga lihat langkah-langkah apa aja yang udah disiapin pemerintah kita buat ngadepin masalah ini. Jadi, tonton terus ya, biar bisa sama-sama ngerti duduk perkaranya. Oke, biar kita nggak cuma kaget sama tarif ini, kita coba bedah dulu nih. Kenapa sih sawit ini penting banget buat Indonesia? Dan gimana sih hubungan dagang kita sama Amerika sebelum ada drama tarif ini? Jadi gini, buat Indonesia kelapa sawit itu udah kayak anak kesayangan. Bukan cuma karena duit yang dihasilkan dari ekspornya gede banget dan nyumbang devisa yang nggak sedikit buat negara. Tapi, yang lebih penting lagi, ini tuh sumber penghidupan buat jutaan petani sama pekerja di berbagai pelosok negeri. Coba bayangin aja, dari ujung Sumatera sampai Papua, kebun sawit itu membentang luas, kayak karpet hijau yang nyambungin banyak kehidupan. Industri sawit ini juga kompleks banget, melibatkan banyak sektor lain. Nggak heran deh kalau sawit ini jadi salah satu komoditas andalan kita yang punya pengaruh gede banget buat ekonomi negara. Selain itu, minyak sawit ini juga serbaguna loh. Dari minyak goreng di dapur kita, sampai bahan baku kosmetik, bahkan buat campuran bahan bakar juga bisa. Makanya, posisi sawit ini makin kuat aja di pasar global. Nah, sebelum Amerika kasih tarif ini, hubungan dagang kita soal sawit kayaknya baik-baik aja. Mungkin udah ada aturan mainnya, entah itu perjanjian bilateral atau aturan dari Organisasi Perdagangan Dunia. Walaupun detailnya mungkin agak teknis, yang jelas perdagangan antar negara itu dinamis banget. Banyak faktor yang ngaruhin, mulai dari kebijakan di dalam negeri masing-masing negara, sampai perjanjian dagang. Bahkan isu-isu global kayak lingkungan sama persaingan pasar juga ikut campur. Dengan ngerti gimana dulu hubungan dagang kita,
kita jadi lebih paham deh, kenapa tarif baru ini jadi berita yang cukup bikin kaget. Terus, kenapa sih Amerika kok tiba-tiba nyentil sawit kita? Ini nih yang lagi banyak dianalisis. Kemungkinan besar, alasannya tuh nggak cuma satu, tapi banyak faktor yang nyambung. Salah satu yang sering banget diomongin tuh soal lingkungan. Kita tahu kan, kadang pembukaan lahan buat kebun sawit dituduh jadi penyebab hutan gundul sama hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, mungkin kelompok-kelompok pecinta lingkungan di Amerika udah lama nyuruh pemerintah mereka buat batasin impor produk yang dianggap ngerusak alam. Di sisi lain, alasan ekonomi di dalam negeri Amerika juga bisa jadi pertimbangan. Produsen minyak nabati di Amerika mungkin ngerasa kalah saing sama dominasi sawit kita di pasar dunia. Makanya, mereka mungkin dorong pemerintah buat ambil langkah-langkah biar produk mereka lebih laku. Selain itu, hubungan politik antar negara juga bisa ngaruhin kebijakan dagang loh. Yang penting buat kita pahami sekarang, tarif ini tuh dikenain buat produk sawit. Yang mana aja sih? Apakah semua jenis produk turunan sawit kena? Mulai dari minyak mentahnya atau CPO, minyak inti sawit, sampai produk olahan kayak margarin, mentega putih, sama biodiesel, atau cuma jenis produk tertentu aja yang dianggap paling bermasalah atau paling ngancam industri di Amerika? Nah, detail soal jenis produk yang kena tarif ini penting banget. Kalau untuk pertanyaan itu, belum gua dapet jawaban spesifiknya. Sekarang kita bahas kira-kira tarif dari Amerika ini bakal nyakitin ekonomi Indonesia di bagian mana aja sih? Ini kayak lagi ngebayangin efek domino, satu jatuh, yang lain ikut tumbang. Yang paling langsung kerasa, ya di ekspor sawit kita ke Amerika. Ibaratnya, pintu jualan kita ke sana jadi lebih mahal. Dengan adanya tarif, harga sawit kita di Amerika jadi nggak bisa ngalahin harga sawit dari negara lain yang nggak kena tarif. Atau sama minyak nabati lain kayak minyak kedelai. Otomatis orang Amerika jadi mikir-mikir lagi buat beli sawit dari kita. Kalau volume ekspor kita turun, ya jelas pendapatan negara dari jualan sawit juga ikut nyusut. Ini bisa ganggu rencana pembangunan ekonomi kita nih. Tapi yang lebih kasihan lagi ya para petani sawit sama perusahaan-perusahaan yang hidupnya dari sawit ini. Kalau Amerika yang biasanya beli banyak dari kita jadi mengurangi pesanan, harga sawit di tingkat petani bisa langsung jatuh. Mereka udah susah payah nanam, harganya malah murah. Perusahaan-perusahaan sawit juga gitu. Keuntungan mereka bisa berkurang drastis. Bahkan yang tadinya cuma ngandelin pasar Amerika bisa bangkrut. Ini juga bisa bikin banyak orang kehilangan pekerjaan di perkebunan sama pabrik sawit. Nggak cuma itu, ekspor sawit kita yang berkurang ke Amerika juga bisa bikin neraca perdagangan kita sama Amerika jadi makin nggak seimbang. Selama ini kan kita lumayan banyak ekspor sawit ke sana. Kalau kita hitung secara keseluruhan, Indonesia surplus dalam perdagangan dengan Amerika. Sebaliknya, Amerika malah defisit perdagangan sama kita. Nah, kalau ekspor ini turun drastis, sementara kita masih terus beli barang-barang dari Amerika, bisa-bisa kita jadi lebih banyak impor daripada ekspor. Ini bisa bikin nilai tukar rupiah kita jadi melemah dan ekonomi kita jadi nggak stabil. Tapi Indonesia nggak mungkin cuma pasrah gitu aja dong. Pasti kita bakal cari cara lain. Salah satunya ya cari pasar baru buat jualan sawit kita. Kita nggak bisa cuma ngandelin satu atau dua negara aja. Kita harus cari negara-negara lain yang butuh minyak nabati, kayak di Asia Selatan, Timur Tengah, atau Afrika. Tapi buat bisa jualan di sana, kita juga harus pinter-pinter promosiin produk kita dan mungkin juga menyesuaikan sama selera orang-orang di sana. Terakhir, tarif dari Amerika ini juga bisa bikin investor jadi mikir dua kali buat nanam duit di sektor sawit kita. Kalau jualan ke Amerika aja susah, apalagi untungnya nggak pasti, siapa juga yang mau investasi? Padahal, investasi ini penting banget buat bikin teknologi di perkebunan sawit kita makin maju, produksinya makin banyak, dan yang paling penting, biar lebih ramah lingkungan. Makanya, pemerintah kita harus gercep nih, bikin aturan yang enak buat investor, biar mereka tetap mau nanam modal di sektor sawit kita. Nah, sekarang kita akan dengerin nih, gimana sih reaksi pemerintah Indonesia soal tarif dari Amerika ini? Langkah-langkah apa aja yang udah disiapin buat ngadepin masalah ini? Yang pasti, pemerintah kita nggak tinggal diem. Begitu dengar ada tarif, langsung deh
Pak Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian jadi ujung tombak. Beliau langsung gercep nelpon pejabat-pejabat penting di Amerika. Ibaratnya, "Hei, kita ini kan udah lama kenal baik, kok tiba-tiba ada tagihan nggak jelas gini?" Beliau juga nggak cuma curhat, tapi juga jelasin dengan data dan fakta gimana tarif ini bisa nyakitin petani kita, bisa bikin ekonomi kita meriang. Nggak cuma ngomong baik-baik, Indonesia juga punya kartu truf. Kita nawarin kerjasama yang saling menguntungkan. Misalnya, kita siap nambah belanja produk energi dari Amerika, kayak gas sama minyak. Terus, kita juga mau permudah karpet merah buat perusahaan Amerika yang mau investasi di Indonesia. Bahkan, kita juga nawarin kerjasama di sektor pertambangan mineral yang penting buat pertahanan ekonomi mereka. Kayak simbiosis mutualisme gitu deh, saling kasih, saling terima. Yang penting, kita pengen Amerika ngerti tarif yang mereka kasih itu nggak adil. Kita pengen harga yang seimbang buat semua produk unggulan kita yang diekspor ke sana. Jangan sampai harga masuk buat produk kita lebih mahal dibandingin produk yang sama dari negara lain. Kita juga udah kasih catatan lengkap kenapa tarif ini nggak bener. Bahkan, kita juga mau benahin diri soal aturan tingkat komponen dalam negeri biar sesuai sama selera Amerika. Terakhir, Pak Airlangga bilang, Indonesia sama Amerika udah sepakat buat nyelesain urusan tarif ini dalam waktu 60 hari. Kayak lagi ngejar deadline penting banget nih. Mereka juga setuju buat ketemuan lagi beberapa kali buat ngobrolin detailnya. Jadi intinya, pemerintah kita lagi berjuang keras nih, biar tarif ini bisa dicabut atau paling enggak dikurangin demi nasib petani sawit kita dan kesehatan ekonomi Indonesia. Dalam bagian terakhir, kita coba lihat masalah tarif sawit ini dari kacamata yang lebih luas. Kira-kira dampaknya nggak cuma buat Indonesia aja, tapi juga buat negara lain sama perdagangan dunia gimana sih? Kebijakan tarif Amerika ke sawit Indonesia ini pasti bakal jadi gosip panas buat negara-negara lain yang juga jualan sawit, kayak Malaysia sama Thailand. Mereka pasti mikir, wah, kalau Indonesia aja kena getahnya, bisa jadi besok giliran kita nih. Makanya, nggak heran kalau ada kemungkinan negara-negara ini bakal kompak buat nyuarain keberatan mereka ke Amerika. Mereka pengen nunjukin, kebijakan ini nggak cuma nyakitin satu negara aja, tapi juga bisa bikin panas perdagangan sawit di seluruh dunia. Selain itu, tarif ini juga bisa jadi lampu kuning buat perdagangan global. Di tengah perang dingin dagang antar negara yang lagi naik, kebijakan tarif kayak gini bisa jadi contoh yang nggak baik. Kalau makin banyak negara yang milih jalan egois dengan ngasih tarif seenaknya, ekonomi dunia bisa jadi nggak karuan, dan harga barang-barang juga bisa jadi mahal. Isu lingkungan juga pasti ikut nimbrung nih. Amerika kan sering banget nyindir soal hutan gundul gara-gara kebun sawit. Nah, dengan kasih tarif ini, mungkin mereka berharap Indonesia bisa lebih serius lagi jaga lingkungan. Tapi kita juga harus unjuk gigi. Banyak kok petani sawit kita yang udah mulai hijau dan punya sertifikasi yang benar. Jadi, tarif ini jangan sampai jadi alasan buat diskriminasi produk kita. Yang jelas, masalah tarif sawit ini masih panjang episodenya. Kita harus terus nonton gimana perkembangan sinetron negosiasi antara Indonesia sama Amerika. Kita juga harus lihat negara-negara lain pada beraksi gimana. Dan yang paling penting, kita harus terus support petani sawit kita, biar mereka bisa terus berjuang dan menghidupi keluarga mereka. Semoga aja akhir cerita ini punya happy ending buat kita semua.